Ya, tentunya setiap kota besar di Indonesia saat ini memang identik dengan peredaran narkoba yang begitu besar, dan ini juga masih masif peredarannya. Di sekitaran kita saja itu cukup banyak tentunya, mungkin para pengguna ataupun juga pengedar ya. Jadi tetaplah juga berhati-hati, dan ini menjadi PR besar juga bagi kita semua dan juga aparat kepolisian untuk menuntaskannya. 082133339440 untuk Anda yang ingin berpartisipasi di pagi hari ini. Silakan. Sudah ada tampaknya yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, apa kabar Pak Andi Akbar? Alhamdulillah, karena memiliki muah. Panjangkan muahnya ya. Ya. Asal jangan sampai manyun. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat walafiat. Sudah makan narkoba? Belum nih. Belum sempat nyariin. Enak itu kalau pagi-pagi narkoba. Iya. Nasi kontrol bayau. Ya, atau nakubah. Apa itu? Nasi kuning bayau. Atau corona? Apa tuh? Coto kontrol nasi. Aduh, pagi-pagi bikin ngiler ini Pak Andi Akbar. Saya nggak apa-apa mau bahas ini, yang penting sebentar saya dijemput untuk ditraktir. Ya. Mari kita masing-masing ikut traktir. Siapa tahu ada yang pendengar. Aduh, tersinggung gitu ya. Ada yang ulang tahun, lah, tersinggung ya. Yang iya. jelas bukan Pandi Akbar ya. Ya, yang jelas bukan saya tersinggung. Oh, betul. Baik. Kota Makassar menjadi lahan bisnis bagi para bandar narkoba. Ya. Pertama mungkin pasar di besar ya. Pangsa pasarnya besar. Ya. Memang besar memang. Besar memang. Sehingga mungkin para bandar itu wah bagus di Makassar, kota Makassar ini bisa jadi lahan bisnis untuk narkoba. Ini karena permintaannya tinggi ya di kota Makassar. Permintaan tinggi. Itu kan hukum ekonomi. Dan barang banyak. Iya, barang banyak. Walaupun barang banyak, tapi itu narkoba itu artinya lain daripada yang lain ya. Walaupun barang banyak, tapi harga tetap tinggi. Gitu. Tidak sama dengan barang-barang lain. Kalau banyak barang, biasa harga turun. Ini kan tidak. Makin banyak makin naik ya. Ya, tidak berlaku ekonomi di situ sebenarnya. Kok tahu? Hah? Ya. Aku baca sini. Oh, baca. Saya kira sudah investigasi. Itulah kenapa kota-kota besar biasanya jadi lahan bisnis, terutama Makassar ya itu tadi. Karena di kota-kota itu ya di situ banyak permintaan lah. Karena banyak kalangan, bukan hanya kalangan tertentu yang menggunakan ini, tapi di segala kalangan lah bisa menggunakan. Apakah orang kaya, orang miskin, pejabat atau bukan. Gitu. Itu bisa menggunakan. Yang kedua, ini juga tanda tanya besar, kenapa suatu kota menjadi lahan bisnis suatu narkoba? Pasti ini ada yang salah di situ, terutama dari segi penegakan hukum. Perlu dipertanyakan, betul nggak sih aparat hukumnya di sana betul-betul kerja atau tidak? Iya, mengapa ada namanya kepolisian, apa namanya Badan Narkotika Nasional BNN, tapi toh dalam kenyataannya tidak bisa memberantas ini, tidak bisa mencegah ini ya percuma juga. Saya kira kalau bapak-bapak yang di atas itu yang punya malu seharusnya mengundurkan diri lah, bahwa Anda tidak mampu. Iya, jangan selalu mencari pembenaran. Karena inilah, karena itulah, tidak bisa seperti itu. Itu kan tugas Anda. Berarti selama ini memang Anda bekerja tidak sepenuh hati. Kenapa? Karena itu sudah termasuk sebagai lahan terbesar untuk pengedaran narkoba. Artinya tahu peredarannya, tahu bandar-bandarnya, tahu masuknya dari mana. Iya.
celakanya yang mengumumkan seperti itu adalah dari polisi sendiri. Jadi Anda menilainya bahwa ini adalah Iya, penegakan hukumnya atau mungkin penegakan dari hukum di situ. Jadi bagaimana seringkali ulang-ulang, bagaimana menyapu kelancaran kotor dengan sapu yang kotor, tidak akan mungkin mau bersih lah. Sama halnya dengan narkoba. Karena narkoba ini lebih bisnis yang sangat menjanjikan dan paling menguntungkan saya kira. Gitu. Sehingga siapapun bisa terlibat termasuk aparat. Oknum aparat ini kan beberapa oknum aparat sudah ditangkap terlibat narkoba. Jadi kita sudah berpikir di situ, bagaimana narkoba mau hilang? Karena yang seharusnya memberantas, yang seharusnya mencegah, ikut terlibat di dalam. Itu. Ini tanda tanya besar. Jangan kita merasa bangga, Pak. Ketika Anda setiap hari menangkap narkoba, menemukan narkoba ini sekian gram, sekian kilo, jangan kita bangga. Karena kalau saya pribadi itu bukan sebuah kebanggaan kalau Anda setiap hari menangkap bandar atau apa. Tapi itu adalah kegagalan Anda dalam mencegah atau memberantas pengedaran narkoba. Kenapa selalu ada? Berarti Anda gagal di situ memberantas. Anda gagal. Terus kalau ada seperti ini, harusnya itu para kapolri harusnya punya rasa malu dong. Mas sebenarnya Anda tidak mampu. Maka mengundurkan diri kasih orang yang mampu lah. Ini kan setiap hari, ini narkoba penyakit lama. Tidak bisa diberantas, tidak bisa dicegah, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ini ada aparat, ada kepolisian, ada BNN, dibentuk. Tapi itu kenyataan tidak bisa. Tidak mampu. Memberantas dan mencegah peredaran narkoba di bahkan salah satu pasar yang terbesar ya di Indonesia. Ini sungguh miris kita. Jadi di situ ada penegakan hukum. Di situ tidak ada penegakan hukum di situ. Ini perlu ada introspeksi diri lah daripada kita. Kenapa ini selalu terjadi? Kenapa ini selalu ada? Kenapa ini semakin hari biasanya semakin banyak peredaran itu? Bahkan kalau cuma berkurang berapa sih? Itu kan yang mana belum terungkap itu kan mungkin lebih banyak yang belum terungkap daripada yang terungkap. Itu. Ini tanda-tanya besar. Perlu ini ada introspeksi diri lah kepada aparat kita. Kenapa ini? Jangan merasa bangga mengungkapkan ini ditemukan itu. Jangan merasa bangga, Pak. Berarti di sini ada penegakan hukumnya yang tidak tegas, saya kira. Ini perlu perlu evaluasi. Saya kira dari semua institusi yang terlibat di dalam sini yang untuk memberantas ini narkoba dan narkotika apa dan sebagainya. Dan yang ketiga saya kira ini kan peredaran memang tidak semudah itu, tidak semudah memberikan telapak tangan, tapi perlu adanya kerja keras. Perlu adanya kerja keras dan adanya niat untuk memberantas itu. Kalau hanya sekedar wacana, hanya sekedar tegas di undang-undang, tegas di aturan, tapi tidak tegas dalam pelaksanaan, percuma juga. Ini yang kita inginkan, tegas di undang-undang, tegas di aturan, dan tegas juga di lapangan. Kalau tidak ini tidak bisa, tidak akan jalan. Biar kita setiap hari bicara masalah narkoba dan itu pernah habis-habis, Pak. Dan memang saya selalu pesimis kalau hanya begini bentuk pemberantasannya, saya kira tidak akan pernah habis. Kalau tidak bisa memberantas lebih baik dilegalkan saja. Daripada kita berpolemik setiap hari hanya mengenai narkoba dan tidak ada habis-habisnya, hanya membuang-buang energi saja. Iya, ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah khususnya aparat kita lah. Jadi jangan terlalu merasa bangga, Pak, apabila Anda menangkap setiap hari, tapi seharusnya Anda malu bahwa itu Anda gagal dalam menegakkan namanya aturan dalam memberantas peredaran narkoba di kota kita ini. Saya kira seperti itu, Arfandi. Baik. Ya, lanjut tugas. Jangan lupa ya sarapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Akbar. Pak Andi Akbar lebih menekankan keseriusan para aparat ini. Ya. Makin banyak penangkapan ataupun juga kasus narkoba ini yang ditangani, berarti kalau Pak Andi Akbar mengatakan bahwa itu gagal, ya. Artinya dari sisi penegakan hukumnya yang beliau sayangkan begitu. Dan ini menjadi PR untuk dievaluasi.
Selanjutnya di belakang Pak Andi Akbar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi Pak Wahyu. Ya, Ini Pak Wahyu saya rasa ada di mana-mana gitu. Di pagi saya, di siang saya, di malam saya itu ada terus. ya, itu namanya setia. Setia ya. Wih, yang penting Setiap nggak itu kan seperti ada. lagunya itu di dadaku ada kamu. Jadi, masih kontrol bayau ini. Nasi kontrobayau ini gimana nih menurut Anda bahwa Kota Makassar masih menjadi lahan bisnis besar bagi para bandar narkoba nih? Itu membuktikan bahwa orang Makassar orang banyak-banyak. Oh, begitu ya. Simpel sekali. Statement. Kenapa? Karena barang mahal. Ada dia daya bisa beli. belinya ya. Kemampuan untuk membelinya nih. Artinya. Iya, artinya daya belinya besar. Mhm. Sementara sebagian minyak goreng naik, barang-barang naik teriak-teriak. Teriak-teriak, tapi beli narkoba bisa. Ini narkoba ini barang yang menyesatkan, tapi mampu dibeli. Itu yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya sih memberantas narkoba gampang sekali sebetulnya. Gampangnya gimana? Iya, karena itu kan berupa barang, butuh proses. Artinya ada produksinya, itu pabriknya yang dicari. Itu di mana itu diproduksi itu narkoba. Jadi kalau memang ada kemauan, ada niat dan mengesampingkan yang namanya duit, ya kan? Berarti Itu bisa yang Anda sebetulnya. titipkan di sini adalah tinggal kemauan. Tinggal Mau tidak? kemauan, cuma kemauannya yang Secara sangat serius ada. untuk memberantasnya gitu ya. Keseriusan ya. Iya, tidak ada keseriusan. Komitmen. Pabriknya saya cari di mana diproduksi, karena itu kan berupa barang. Namanya berupa barang ada proses. Proses melalui pabrik, kan seperti itu. Cara buatnya bagaimana, apa segala macam itu kenapa bisa? Itu yang perlu dicari. Ibarat katakan itu packaging saja itu kan pakai pabrik. Kan seperti itu. Jadi itu yang perlu dicari kalau memang ada kemauan dan mengesampingkan yang namanya bisnis, mengesampingkan yang namanya duit. Tapi kalau berbicara ya bisa semua di ini. Artinya bisa disetting apa segala macam. Jadi pabriknya saja yang dicari, diperantas di mana. Kalau misalkan itu barang dari luar negeri, yang di perbatasan itu kerjanya apa? Kok bisa masuk? Seperti itu. Kalau memang itu barang dari luar, ya kan? Berarti artinya dari luar Indonesia. Nah, kenapa bisa lewat? Karena setiap perbatasan saya rasa ada penjaganya. Kan seperti itu. Karena setiap yang masuk ke sini pasti, apalagi sekarang kan zaman canggih, ada alat detektor, ada deteksi, bisa mendeteksi barang-barang yang masuk apa segala macam. Artinya cukup ketatlah proses untuk ini keluar Ya. masuknya barang, tapi kok masih Jadi bisa semuanya juga gitu ya. gampang semuanya gampang dibasmi. Tinggal kemauan. Tidak terlalu banyak embel-embelnya kalau memang ada kemauan. Kalau memang ada niat, mengesampingkan yang namanya kebutuhan duit, ya saya rasa semua bisa. Artinya apa ya? Bukan cuma bandarnya sudah dapat terus dihukum mati, bukan seperti itu. Tapi yang paling penting dicari, misalkan barang dari luar, ada petugasnya kok bisa masuk, seperti itu. Baik. Misalkan dari dalam, masa tidak bisa dapat pabriknya? Kan seperti itu kan pasti bisa dapat pabriknya. Jadi ya saya rasa paling penting dalam memberantas narkoba itu adalah keseriusan. Baik. Mungkin seperti itu Bang. Keseriusan. Oke. Nah, Tapi jangan ada serius, kemauan. jangan serius untuk mengkonsumsi ya. Iya, ada niat dan paling penting ya, paling penting Iya. mengesampingkan yang namanya duit. Karena membiarkan sebuah kejahatan itu haram juga. Seperti itu. Baik. Jadi sampingkan yang namanya duit, bisa diberantas semua. Mungkin seperti itu. Baik, Bang terima Akbar. kasih Pak Wahyu Oke, untuk komentarnya salam sehat pagi ini. selalu. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat tanpa narkoba ya. Oke, pendengar dimanapun berada di belakang Pak Wahyu yang ada di Gua juga boleh bergabung sekarang, silakan. Kota Makassar masih menjadi lahan bisnis
para bandar narkoba. Bagaimana komentar opini Anda nih? Mungkin juga untuk Anda yang ada di luar Makassar boleh bergabung ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Abdullah Sewang. Betul sekali. Apa kabar pagi ini? Iya, kabar baik, Pak Dejeng, gembira. Well, alhamdulillah. Sehat walafiat. Sudah jalan pagi nih. Iya. Pak Abdullah Sewang. Iya. Gimana komentar tadi? Kota Makassar masih menjadi lahan bisnis bagi para bandar narkoba nih. Iya, saya minta semua kalangan, tua atau muda, kaya apa miskin, pejabat, masyarakat kere, Masyarakat kere. berhenti bagi semua makan narkoba. Iya. Karena bikin hancur diri. Mungkin kalau tidak ada yang konsumsi atau tidak ada yang berminat lagi, ya akan mati sendiri begitu usaha bisnis ini ya. Saya bilang iya, jadi bukan memperbaiki ekonomi, itu menghancur ekonomi, itu menghancur rumah tangga. Jadi lebih baik bagi narkoba dan pengedar juga jangan carilah usaha yang lain. Karena itu membahayakan dirimu itu. Kalau kau didapat sama petugas, kau akan ditangkap dan akan diproses di pengadilan proses kamu dengan apa caranya. Iya, tergantung kamu punya persoalan bagaimana. Jadi saya minta semua pengedar dan pemakai narkoba berhenti supaya kasihan orang yang berumah tangga aman. Sebab kalau ada orang pemakai narkoba dalam rumah tangga, itu kan hancur itu kan akan hancur itu, baik secara kekeluargaan maupun secara ekonomi. Iya, karena itu menghancurkan diri sendiri dan tidak akan bisa pulih lagi. Yang tidak bisa bukan pulih lagi itu narkoba, karena sudah menjadi darah daging. Iya, sudah menghancurkan otak dan hati. Jadi saya harap kepada pemakai pengedar berhenti. Negara kita ini aman, apalagi Makassar ini supaya aman nih. Karena banyak pemakai narkoba, kalau sudah memakai narkoba, macam tingkahnya memicu perkelahian, memicu tindak kriminal lainnya gitu ya. Iya, kriminal yang lain-lain. Jadi lebih berhenti supaya kita terhindar dari pengejaran polisi. Okay. Saya kira itu masukan saya. Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang. Hidup sehat tanpa narkoba ya. Bung Arfan. Yep. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami, tapi selepas yang berikut ini saya hadirkan dulu Smash dengan Rindu Ini.
Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran. Baik, kita lanjutkan lagi opini publik kita pagi ini ya. Kota Makassar masih dinyatakan menjadi lahan bisnis bandar narkoba nih. 082133339440 bagi Anda juga warga Sulawesi Selatan yang ada di luar sana, di luar Kota Makassar boleh juga gabung sekarang. 082133339440 ya. Saya tunggu partisipasinya di belakang Pak Abdullah Sewang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Wibi. Ya, betul. Di Bontonompo. Iyalah. Saya kira berpindah lagi nih, Pak. Enggak, rumah di Bontonompo kok. Oh, saya kira pindah ke Yogyakarta, Pak. Iya. Baik, Pak Wibi, gimana nih? Masih lagi-lagi narkoba nih. Narkoba tidak habis-habisnya. Tidak habis-habisnya gitu ya, sama dengan korupsi. Dan korupsi tidak ada habisnya juga. Patah tubuh yang berganti. Wih, mati satu tumbuh seribu gitu ya? Iyalah. Kok bisa? Kemudian, apalagi kalau ada istilah semuanya bisa diatur. Semua bisa diatur. Kalau semuanya bisa diatur ya, sulit memberantasnya. Karena diatur semua. Terjadi permainan kong kali kong antara yang mau menangkap dan yang ditangkap. Nah dulu kan kita di daerah kita kan ada dulu kampung narkoba ya, di daerah Sapiria itu Beruangi. Nah pertanyaan saya, apa betul-betul itu kamu sudah bersih dari narkoba? Apa sudah dipastikan itu bahwa itu kampung bersih dari narkoba? Nah ini yang masih tanda tanya. Nah, kemudian juga mengenai kenapa musim marak di negara kita ya, ini bukan di Makassar saja, di seluruh tanah air ini. Ya karena ya kita bisa katakan semuanya bisa diatur. Atau terjadi kong kali kong, tangkap. Biasanya kalau yang skala kecil begitu, atau yang besar sekalipun terjadi kong kali kong, sangat sulit diberantas. Apalagi faktor hukuman juga kadang-kadang hukumannya semu, setengah-setengah. Hukuman mati itu pada bandar narkoba yang di Jakarta itu yang sudah menanggung hukuman mati sudah berapa puluh tahun itu sampai sekarang masih dibebas, artinya masih dibiarkan saja, tidak ada pelaksanaan hukumannya. Ya, jadi ya itulah kenyataan di negara kita ini. Sementara negara lainnya itu tegas, tidak ada lagi ampun. Tapi kalau di negara kita ini yang bandar-bandarnya walaupun sudah ada hukum mati, tapi kan masih banyak yang menunggu giliran itu yang sekarang belum hukum mati. Jadi intinya kalau masih ada terjadi semuanya bisa diatur, tahu sama tahu, kong kali kong, sangat sulit mau diberantas negara kita narkoba. Tahulah yang saya maksud antara tahu sama tahu, kong kali kong, antara aparat dengan yang mau ditangkap terjadi istilah kong kali kong. Nah sudah sulit untuk diberantas. Bakal sulit, bahkan makin subur mungkin ya. Iya, kalau terjadi antara semuanya bisa diatur lah, semua bisa diatur Pak, beres. Nah ini yang repot di lapangan ini. Walaupun kenyataannya kan banyak aparat kita yang terlibat dengan narkoba. Bahkan narkoba bisa masuk dalam lapas. Kenapa bisa? Kenapa narkoba bisa masuk dalam lapas? Ya terjadi kong kali kong antara petugas lapas dan yang narkoba ini. Ini kan kenyataannya begitu. Di mana-mana di tanah air itu banyak narkoba bisa masuk dalam lapas. Pernah dulu bahkan ada kalau tidak salah saya dengar di Portugal ada pabrik narkoba dalam lapas. Kan aneh ini. Nah itulah kenyataannya. Tapi mudah-mudahan ke depan ini di seluruh Indonesia bebas narkoba kalau betul-betul aparatnya itu konsisten dalam memberantas. Bukan hanya semu-semu saja. Artinya itu istilahnya pertama juga panas, lama-lama jadi belum. Itu saja. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Wibisono yang ada di Bontonompo ya. Terima kasih sudah gabung bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Berikutnya di belakang Pak Wibisono, silakan 082133339440 ya, Bontonompo ke atas mungkin daerah Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba ya.
pagi ini. Selamat pagi, mudah-mudahan cerah di tempat Anda. Juga yang ada di Parepare ya, Palopo, Malili, Enrekang, Toraja. Silakan bisa bergabung kembali 082133339440. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dari Dengan siapa ini? dari mereka Martono Marula. Pak Martono Marula. Ya. Oke, apa kabar Pak Martono? Baik. Hmm. Iya, alhamdulillah sehat. Hmm. Iya. Baik. Ini kalau bicara tentang narkoba itu, narkotik dan obat-obatan, Mhm. saya hanya mau bilang seandainya dikasih begitu sama di Filipina itu Sama kasus di Filipina terhadap gimana? narkoba tanpa melalui pengadilan, saya kira di negara kita ini bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Artinya Itu di Filipina itu perang dengan narkoba tanpa langsung tembak di tempat saja. Dan presiden yang paling berani di Asia itu adalah Duterte menurut saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengennya kalau kayak di negara sana di Filipina itu katanya bakal dihukum tanpa melalui pengadilan begitu kalau memang kasus narkoba. Aduh. Baik. Iya, saya mohon maaf ini untuk Anda yang mengirimkan gimana ya? Mengirimkan pesannya melalui WhatsApp kami. Pagi ini mohon maaf ini karena WhatsApp kami masih kembali loading nih ya. Perangkat WhatsApp kami masih loading ini. Anda bisa kirim ulang mungkin melalui fanpage Facebook kami, kolom komentar ya. Terima kasih ada Pak S. Rizal di sana. Bisa di situ komentarnya, juga di kanal YouTube kami di RRI Pro 1 di RRI Makassar ya, di kanal YouTube RRI Makassar. Silakan. 082133339440. Siapa lagi nih di belakang Pak Martono Marula? Kalau Pak Martono Marula pengennya dihukumnya itu mati, sama dengan halnya di Filipina katanya. Oke. Jadi kalau untuk narkoba dihukum mati tanpa melalui proses pengadilan. Waduh. Lanjut, silakan 082133339440. Masih di Lintas Makassar Pagi Opini Publik. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Haji. Pagi sudah cerah ceria. Oh berarti ceria di KPU Maros. ini pagi ini ya. Iya. Sudah mulai muncul. Oke. Matahari pagi. Kalau narkobanya muncul nggak? Auzubillah. Semoga tidak terjadi. Gimana komentarnya nih kalau sudah berapa tahun yang lalu dikatakan ada kejadian di kompleks pernah itu, Bung Arfan. Pernah ya, dilakukan ada. penggerebekan di situ. Iya. Suami istri lagi. Kebetulan itu RT-nya saya punya kemenakan. Jadi kaget RT-nya didatangi oleh petugas jam 1 malam. Pak RT. Assalamualaikum. Maaf, mohon izin. Ada warga tak mau aku ambil. Di mana Pak? Di sana. Tidak jauh dari rumah Pak RT. Suami istri. Ternyata sudah lama memang itu baru artinya sudah lama dicurigai ya. Karena itu juga kan seorang karyawan, data karyawan di mana dia itu bapak. Ternyata pengedar dan pemakai. Wow. Terus diambil nih, dipersilakan sama Pak RT, silakan Pak kalau memang dia bersalah gitu. Karena saya tidak tahu selama ini, saya buta ini tidak pernah tahu gitu. Terus ditanya itu sang istri, kenapa ibu tidak melarang bahwa ini berbahaya, bahwa ini tidak benar, bahwa ini dan begini dan begini. Apa jawaban istrinya, Bung Arfan? Siapa tidak mau? Nah ini yang membuat saya banyak uang, banyak duit. Karena mahal harganya kan. Seperti itu. Saya mau kaya, dia bilang begitu. Saya tidak mau hidup miskin terus menerus. Itu jawaban istrinya. Terpaksa diambil juga istrinya. Di beberapa bulan di dalam itu di
penjara, Bung Arfan, karena dia punya anak kecil. Itu sang ibu, sang suami menghadap bahwa biar misalnya yang jalani, biar misalnya yang jalani itu hukuman istrinya, tolong misalnya istri saya dilepaskan karena punya anak kecil. Akhirnya mungkin ya karena peri kemanusiaan, Bung Arfan ya, walaupun bersalah dibebaskan sang istri. Jadi suaminya sampai sekarang masih menjalani hukuman. Nah memang kenapa sih itu tidak mau habis-habisnya itu, Bung Arfan ya? Sama Tonji itu korup. Tidak mau habis. Kenapa bisa? Mungkin karena bagaimana ya? Itu dia kata tidak terlalu kuat iman. Bagaimana kalau iman tidak kuat sehingga terjadi pengaruh-pengaruh yang di hati seperti itu. Karena itu tuh karena diiming-iming begini akhirnya ya tergiur seperti itu. Jadi sebenarnya kami menghimbau semua ini warga semuanya jangan hindari itu perbuatan yang tidak baik, yang tercela, karena merusak juga kita, merusak kita punya diri sendiri. Artinya kalau masuk maki dibui itu bagaimana nih? Kalau mau keluarga siapa yang mau biaya keluarga dan lain sebagainya. Aja itu narkoba bagus, Bung Arfan. Apa tuh? Nasi kondom ya. Disinggung lagi. Cukup tadi Pak Jono yang menyinggung soal itu bikin saya ngiler pagi ini. Jani tambah lagi nih. Aduh. Itu enak, Bung Arfan. Tapi kalau itu yang membahayakan tidak ada manfaatnya, tidak usah. Coba tinggalkan. Buang-buang duit dan saja. Kalau didapat, tapi memang tidak ada sekiranya barangkali ini orang deh. Karena sudah diancam-ancam begini-begini, dihukum begini, dihukum. Ya kembali lagi iming-iming duitnya itu loh. Itu nih. Saya bilang tadi itu harganya ikut RT itu dan bilang siapa yang tidak mau duit tidak mau kaya, kita tidak mau hidup miskin terus menerus. Seperti itu. Iming-imingnya itu karena banyak duitnya. Sedikit saja itu mahalnya harganya. Iya. Seperti itu. Jadi kalau didapat dihukum. Tapi hukumnya yang bagaimana? Tidak ada efek jerahnya. Sudah lepas dari bui kalau begitu sih. Tidak insaf-insafnya. Tapi kalau memang dia diberikan pendidikan keagamaan supaya lebih kuat iman dan imannya, manakala alhamdulillah mudahan bisa berubah, Bung Arfan ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Ajani. Ini barangkali saya punya pendapat pagi hari ini. Mudah-mudahan sebentar Bung Arfan kita pergi makan nasi kondom bayam. Makasih dan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajani di Kompleks Perhubungan Udara. Nah ini juga punya pengalaman katanya. Ya, beberapa waktu lalu di kompleksnya ini terciduk pengedar sebagainya. Mungkin kita sering lihat gitu di sekitar kita ya, tiba-tiba diambil gitu. Dalam kasus pengedaran narkoba. Banyak sekali. Mungkin jadi pemandangan sehari-hari begitu ya. Terkait ketegasan regulasi hukuman, undang-undangnya sudah jelas ya, penjara sampai hukuman mati ya, apalagi untuk peredaran narkoba ini. Tapi masih cukup banyak karena ini merupakan ladang bisnis yang menggiurkan kalau menurut orang, apalagi yang pengen dapat secara instan begitu hasilnya tanpa bekerja keras dan sebagainya, dengan risiko tertangkap oleh aparat kepolisian atau hukum ya. Itulah tergiurnya kita ya akan peredaran narkoba ini akan susah diberantas kalau memang juga tidak serius. Kalau menurut tadi beberapa pendengar ya, kalau mau serius sebenarnya bisa ya, tinggal keseriusan yang gimana menanganinya. Terima kasih Aja Ani di Maros. Kita ke mana lagi nih? Untuk Anda yang baru bergabung lagi, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Arfan. Selamat pagi, dengan Indah Kak. Indah Sa? Indah? Iya. Oh, di mana Ki? Kenapa? Enggak, batuk Kak. Kenapa Ki batuk? Ya? Kenapa Ki batuk? Enggak tahu Kak, mungkin pengaruh cuaca. Oh. Hujan kah di Sopeng? Sekarang saya lihat di kamar ini ada matahari yang muncul.
Di kamar ada matahari? Di jendela. Oh, hebat sekali kalau di kamarnya saja ada matahari. Berarti di ruang tamunya juga ada matahari ya? Lampu, Kak. Oke, Indah, gimana menurut Anda nih soal lahan bisnis narkoba para bandar kalau narkoba? menurut saya itu kalau di negara kita kan mau ditempatin tidak mungkin, Kak, toh, karena negara kita itu negara hukum. Harus melalui memang proses hukum dulu, baru kita putuskan apakah ini orang pantas dihukum mati atau tidaknya. Kalau memang sesuai dengan barang bukti yang dia pergunakan itu, ya memang sudah beberapa juga, Kak. Mungkin Kakak aja pernah dengar itu, sudah berapa orang yang pernah dihukum mati kan di Kota Makassar juga dulu itu ada. Iya, jadi harus melalui proses. Tapi kalau menurut saya itu yang perlu diberantas itu dari pusatnya itu. Kan ada juga itu dari pengedar dari luar sana kan perlu diperiksa, Kak, tahu dari luar, karena obat-obat ini kan dari luar Kak masuk ke Indonesia. Jadi perlunya itu diperketat di bandara di mana, karena tidak menutup kemungkinan itu banyak sekali celah-celah, mana di kaos kakinya dia simpan, mana di pulpen, mana di mana kan obat itu kan tidak terlalu kentara, Kak, toh. Ada yang kayak fixing, ada yang kayak terigu, begitu bentuknya. Jadi pernah lihat ya? Alhamdulillah pernah. Waduh. Pernah, Kak, tapi ya itu barang bukti dari instansi sana, Kak, loh. Waktu pernah dimusnahkan, Kak, toh. Jadi kita tahu bagaimana. Jadi itu barang itu kan tidak menutup kemungkinan mau orang miskin mau orang kaya itu, karena kata orang itu yang pernah aku dengar itu menghilangkan stres katanya. Gitu ya, untuk sesaat. Iya, katanya kalau kita mau kuat begadang pakai obat itu. Bilang astagfirullahaladzim, jangan, masih ada jian lain. Kalau kamu mau kuat begadang minum yang hitam. Apa yang hitam? Iya, kata Kasumba? bukan, Kak. Palu kalua? Itu lain juga. Konro? Itu narkoba itu kan, si konro. Kan yang hitam bilangnya. Iya, ada yang hitam, Kak, tidak bisa sebut merek di sini. Oh, iya. Jadi harus minum yang hitam kalau mau begadang, ada pekerjaannya. Memang perlu kita untuk begadang minum itu, jangan larinya ke situ. Katanya tidak ini, Bu, indah ini, Pak. Kalau minum itu tidak ada pengaruh sama standar rasa ngantuk, tapi katanya lupa semuanya katanya, Kak, toh. Jadi ya kan namanya obat, kalau ini kan pasti levelnya naik terus. Iya, jadi dosisnya naik terus. Jadi obat itu kata ndak bilang orang miskin orang kaya itu mau orang berpangkat mau orang apa itu ya pasti kalau dia lagi punya masalah itu larinya situ. Tapi saya mau itu kalau punya masalah itu larinya ke air wudhu. Pasti setelah hilang. Saya kira larinya ke orang tua. Enggak lah, masa ngadu ke orang tua. Masalah apa ke Karman? Siapa tahu ada masalahnya. Masalah apapun itu, Kak, toh kita perlunya itu larinya ke air, insyaallah hilang semua itu, Kak, masalah. Jadi kita lupa semuanya, insyaallah. Tapi kalau larinya itu, ujung-ujungnya tuh keluarga juga susah, kamu juga susah. Karena kalau di proses hukum itu paling rendah itu 5 tahun penjara dan ke atasnya itu, Kak. Jadi orang tuamu itu susah keluar masuk bawa makanan ngapalah. Justru biayanya lebih besar dari yang kau dapat sebelumnya, Kak, toh. Itu saja. Jadi perlu itu kekuatan iman memang seperti yang bilang tadi tuh, harus iman yang besar supaya kita terhindar dari semua itu. Yang bilang uang terpengaruh, uang memang bisa membuat kita lupa semuanya, Kak, tapi ingat akibatnya ke depannya, Kak, toh. Gitu. Itu saja pendapat saya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Kakak, selamat bertugas selalu. Sukses terus, RRI tetap jadi udara. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Indah yang ada di Sopeng ya. Jadi hukumannya sudah jelas, cukup berat. Jadi janganlah coba-coba terjerumus dalam dunia narkobanya. Tapi tentunya tidak bagi para bandar yang memang ujung-ujungnya adalah bisnis ya. Apalagi yang berputar di situ uang yang cukup besar. Nah, itu dia menjadi masalah. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Pandi Akbar, Pak Wahyu, Abdul Sewang, Pak Martono Marula, Haja Ani, dan Indah di Sopeng. Terima kasih. Mohon maaf ini tadi yang mengirim pesan melalui WhatsApp kami, saya nggak bisa buka nih WhatsAppnya, lagi nggak tahu nih trouble.
Ada Pak Kiki di Senjai ya. Terima kasih Pak Kiki sudah komen. Perlu komitmen aparat dalam memberantas narkoba. Hukuman harus diperberat. Hilangkan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Pemeriksaan urin kepada pihak-pihak yang patut dicurigai sebagai pengguna harus rutin dilakukan. Salam sehat untuk semua. Mari hidup sehat dengan cara yang sehat. Ingat untuk taat prokes. Tadi Indah juga sudah bergabung. Kemudian Rizal opininya ada di WA. Tapi mohon maaf ini Pak Rizal. Rizal sama ya Pak Kiki ya berarti Rizal. Terima kasih yang sudah bergabung ya pagi hari ini, yang ikutan di opini publiknya Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa narkoba ya tidak ada untungnya, tidak ada positif-positifnya, yang ada hanya negatif dan merusak generasi bangsa. Jauhi narkoba, hidup sehat tanpa narkoba, dan juga perangi para peredaran ataupun juga pengedar-pengedar narkoba ini, dan berani untuk berkata tidak untuk narkoba. Saya Arfan pamit, terima kasih. Tepat pukul 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita.